Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Ghafir ayat 60. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Wa qala, dan telah berkata siapa rabbukum, Tuhan kalian, ud'uni, dan Tuhan kalian telah berkata ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan atau memberikannya kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Maksudnya yang spesifik karena ini masih rangkaian kata dalam satu ayat. Yang dimaksud adalah doa. Siapa orang yang tidak mau berdoa, karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu pangkalnya ibadah, pokoknya ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya siapa yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, maksudnya adalah doa. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Sehingga Rasul mengatakan bahwa doa adalah pokoknya ibadah. Kenapa demikian? Karena di dalam sholat, lafaz as-sholah sendiri maknanya doa. Lafaz as-sholah sendiri maknanya adalah doa, kemudian juga zikir. Di dalam sholat terdapat permintaan kepada Allah. Bahkan ketika membaca Al-Fatihah pun ada permintaan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menghamba dan kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami, bimbing kami di jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang Engkau benci, Kau murkai, dan Kau biarkan sesat. Itu baru Al-Fatihahnya saja. Sebelum Al-Fatihah, sunnah membaca doa iftitah. Jika masih dimungkinkan, cukup untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tapi sekiranya kita tidak memungkinkan menyelesaikan Al-Fatihah, jangan baca doa iftitah. Contoh di rakaat masbuk, ataupun di saat sholat yang sir, yang kita tidak bisa menjamin bagaimana imam ini kecepatan sholatnya. Jika ternyata kita membaca doa iftitah, kemudian pas baca Al-Fatihah nggak selesai, karena pada saat sholat sir itu kita tidak bisa mendengar posisi imam bacaannya di mana, maka nanti yang rokaat itu tidak dihitung satu rokaat. Berarti nanti harus ada diganti rokaat berikutnya nanti di akhir. Kemudian sahabat Umar pernah berkata, aku tidak takut jika doaku tak diijabah. Yang ku takutkan adalah jika Allah tidak memberikan hidayah kepadaku untuk terus mau berdoa. Aku tak takut jika doaku tak diijabah. Yang kutakutkan adalah jika Allah tak memberikan hidayah kepadaku untuk terus berdoa kepadanya. Di dalam kitab Sahihul Bukhari ada bab tentang raf'ul yadaini fid du'ai. Ada bab tentang mengangkat tangan di dalam berdoa. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, thumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadha ibdaihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengangkat tangan. Dia berdoa, mohon maaf.
Baginda Nabi SAW berdoa, lalu mengangkat kedua tangannya, dan kami atau aku melihat putih-putih ketiaknya. Dalam Sahihul Bukhari, Abi Musa al-Ash'ari ini sahabat yang menjadi delegasinya kelompok Sayyidina Ali ketika terjadinya pertikaian antar kaum muslimin, di antara pengikut Sayyidina Ali dengan pengikut sahabat Muawiyah. Kalau dari utusan sahabat Muawiyah adalah sahabat Amr bin As yang menjadi gubernur Mesir. Yang menjadi utusan Sayyidina Ali adalah sahabat Abi Musa al-Ash'ari. Mereka diutus untuk bertemu di suatu tempat, kemudian bermusyawarah. Artinya saat itu mereka membentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'ahi illa fil istisqa'i wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya di dalam waktu berdoa kecuali di saat istisqa, dan sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Terdapat dalam Mukhtasar Imam Bukhari, dalam Sahihul Bukhari. Di dalam hadis ini seolah Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan di dalam doa kecuali hanya pada saat istisqa, kan begitu kan? Apakah benar demikian? Ternyata bukan itu maksud dari hadis ini. Maksudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika istisqa itu sampai melebihi batas tingginya kepala, hingga ketika menjulurkan tangan ke atas akan terlihat bagian ketiaknya. Mana buktinya Rasulullah mengangkat kedua tangan di saat doa di luar istisqa? Ada. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul keluar dari rumah dzata lailatin pada suatu malam, fa arsaltu barirata fi atharihi, maka aku utus Barirah pembantunya untuk mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam, litanzura aina dhahaba, supaya menguntit kemana perginya beliau. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah berkata, fasalaka nahwal baqi'i, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke wilayah pemakaman Baqi al-Gharqad. Fawaqafa fi adnal baqi'i, maka Rasulullah berdiam diri di lembah Baqi, di bukit Baqi. Sebetulnya Baqi itu kan areanya cukup agak luas. Jadi ada yang membukit, ada yang menjadi lembah areanya itu. Ada yang meninggi, ada juga yang kemudian landai. Area pemakaman Baqi. Kalimat ini berarti menunjukkan Rasulullah berada di tengah-tengah pemakaman Baqi. Pokoknya di area pemakaman Baqi. Maka Rasulullah berdiam di area pemakaman Baqi. Thumma rafa'a yadayhi, di tengah-tengah maksudnya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Thumma sarafa faraja'tu ila Barirata fa akhbaratni. Lalu kemudian Rasul pulang. Maka aku kembali untuk bertanya kepada Barirah.
hingga Barirah mengabarkan kepadaku. Di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah fa'atala al-qiyamah, berdiri lama di pemakaman Baqi, tidak sebentar. Farafa'a yadayhi thalatha marrat, maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai 3 kali untuk apa? Mendoakan ahli Baqi. Jadi bukan dalam konteks istisqa, tapi Rasulullah ketika berziarah kubur, beliau mengangkat tangan di saat berdoa. Falamma asbahat, dalam riwayat ini kita lanjutkan, falamma asbahat, tatkala waktu pagi tiba, sa'altuhu, maka aku bertanya kepada Rasul, faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina kharajta lailata, kemana kau pergi tadi malam? Qala, maka Rasul menjawab, bu'ithtu ila ahlil baqi'i liusalliya alaihim. Aku diutus, diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi ahli Baqi, liusalliya alaihim, supaya aku mendoakan mereka. Lafaz yang dipakainya adalah usolli, tapi maknanya bukan sholat seperti kita ada ruku, ada sujud. Jadi Rasul menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah dengan kata liusalliya alaihim, supaya aku mendoakan ahli Baqi, tapi menggunakan kata asal kata as-shalah. Jadi makna as-shalah ini doa. Bukan berarti Rasul melaksanakan sholat yang ada ruku dan sujudnya di tengah-tengah pemakaman Baqi, bukan. Lalu kemudian juga ada hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu baik, bagus. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang bagus. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalina, dan sungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul." Faqala, maka Rasulullah kemudian mengatakan firman Allah, "Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan, inni bima ta'maluna alim, wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na." Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik, yang halal, yang baik, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah kalian, inni bima ta'maluna alim, sungguhnya aku mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Wa qala, dan Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian yang thayyib, halal dan thayyib. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safar, tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki yang yutilu safar, melakukan perjalanan panjang, ash'asa aghbara, yang lusuh, yang kucel, berdebu, wa mat'amuhu haramun, dan makanannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga dari yang haram, wa ghidhabil harami, ya juga segala asupannya, segala yang dikonsumsinya itu dari perkara yang haram. Yamuddu yadaihi ila samai, lantas lelaki itu menjulurkan tangan ke arah langit. Artinya mengangkat tangan untuk berdoa sambil mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, fa anna yustajaba lidzalik. Maka kata Rasul, bagaimana mungkin dia diijabah dengan cara seperti itu? Hadis ini di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan riwayat Imam Muslim. Orang yang tidak belajar ilmu gramatika Arab, nahwu, shorof, dan selanjutnya, yang tidak belajar ilmu asbabul wurud hadis, tidak mengerti tentang ilmu nasikh mansukh, mereka mengatakan bahwa ini bukti di mana kata Rasulullah, mengangkat tangan itu malah mengakibatkan tidak diijabah. Kata mereka, orang yang salah kaprah, yang salah sangka, atau dengan sengaja mungkin
memutarbalikan fakta ilmiah. Substansinya bukan begitu. Lihat kalimat-kalimatnya. Rasul SAW mengajarkan tentang memakan makanan yang halal. Karena itu perintah Allah, juga pakai pakaian yang halal. Andaikan ada seseorang yang memelas pikarunya menyedihkan gitu, terlihatnya menyedihkan. Dia bahkan seorang musafir melakukan perjalanan panjang, pakaiannya lusuh, berdebu. Kemudian orang ini tapi makanannya dari harta haram, pakaiannya dari harta yang haram. Lantas andai pun dia berdoa sampai menjulurkan tangan, dia meminta kepada Allah, ya Rabbi, maka kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah kalau makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Karena Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Itu kalimat awalnya kan begitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tampak bodoh tapi ngaku pinter. Terlebih di hadapan orang yang alim akan tampak kebodohannya sangat bodoh beneran. Jadi ketika ketemu dengan orang yang tahu, kita bisa malu. Cuma kadang orang-orang seperti itu nggak tahu malu, emang muka badak. Ya, sudah kadung menyalah-nyalahkan, ya sudah saja, begitu saja. Padahal yang disalahkannya adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. An Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun." Sesungguhnya Tuhan kalian itu maha hidup dan maha mulia. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran. Allah merasa malu kepada hambanya jika si hamba mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa, lantas dikembalikan dalam keadaan kosong. Allah malu kepada hambanya jika mengangkat kedua tangannya di saat berdoa, lalu dikembalikannya dalam kondisi yang kosong. Hadits riwayat Imam ahli hadits yang 4, wa sahahu al-Hakim, dan Imam al-Hakim menyatakan sahih. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasul, idza rafa'a yadayhi lam yahuttahuma hatta yamsaha wajhahu. Jika Rasulullah mengangkat kedua tangannya di saat berdoa, beliau tidak akan menurunkannya sebelum beliau mengusapkannya ke wajah. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Al-Jami' Shahih, kemudian juga hadits riwayat dari Imam Abd bin Humaid dalam Al-Muntakhab, juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Imam At-Tabrani dalam Mujamul Awsat, Imam Al-Bazzar di dalam Musnadnya. Kemudian juga saat kunut, an Abi Hurairah taqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', min sholatis subhi, dari sholat subuhnya atau di dalam sholat subuhnya, fir raq'ati tsaniyati, di rakaat yang kedua, yarfa'u yadaihi, maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya, fayad'u bihadzal du'ai, maka Rasulullah berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Rasulullah di saat kunut mengangkat kedua tangannya. Hadits riwayat Imam Al-Hakim wa sahahu, dan Imam Al-Hakim menyatakan sahih hadits tersebut. Masih banyak ya hadits-hadits yang lainnya